Salam sukses. Berita terbaru kali ini saya akan mencoba menghadirkan dua tokoh yang menjadi musuh bebuyutan dalam perang polemik, yaitu antara pengamat politik Muhammad Khodari atau biasa disapa dengan sebutan Mr. Q melawan orang yang suka menggunakan dalil-dalil ilusi sebagai juru bicara Anies Muhaimin, yaitu Refly Harun. Dalam dalil curhatan Refly mengenai kekecewaannya atas kekalahannya terhadap hasil keputusan MK ini dipatahkan dengan mudah dan dengan begitu santainya hingga curhatan Refly menjadi bahan tawa antara Mr. Q dan host podcast. Coba kita cek dulu videonya. Yang dissenting akan membuat tulisan dissenting opinion yang memperkuat dalil bahwa itu harus dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya. Maka dalam konteks ini adalah 5 hakim mengatakan tidak terbukti semuanya. Hakim Saldi mengatakan terbukti dalam hal bansos dan pengerahan aparat. Hakim Eni juga demikian. Hakim Arief Hidayat jauh lebih lagi. Semuanya, Bang? Semua dalil terbukti. Ya, kalau soal keputusan MK sih, ya walaupun ada dissenting opinion, saya kira secara garis besar sudah sesuai dengan analisa kita bahwa akan ditolak. Bahwasanya kemudian ada yang dissenting itu juga sebetulnya sudah terprediksi. Hakim MK itu, 8 orang itu, atau 9, dia nggak hadir di sidang itu, Bung. Atau dia hadir di sidang, dia tidur aja, nggak dengerin itu. Dia udah bisa ambil keputusan kok, dan nggak akan berbeda, saya yakin aja tuh. Mungkin kalau diteliti lagi ilmunya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan awal pun udah bisa Anda baca. Pasti ada dissenting ini kayak gini. Dari hakim MK itu udah kelihatan siapa nanya apa, arahnya kemana, gitu kan. Siapa nanya apa, arahnya kemana, kan. Itu psikologi luar biasa, psikologi ini. Bansos. Apakah Anda ingin membuktikan bahwa ada 30 juta rakyat Indonesia menerima bansos, lalu dia memilih 02? Sampai kiamat nggak akan bisa terbukti kalau begitu caranya. Apa, di mana, bagaimana, siapa, nggak bisa. Lalu apa yang dibuktikan? Misalnya temanya politisasi bansos, maka kita cukup buktikan apakah benar bahwa bansos ini dipolitisasi untuk pemilu. Maka ada ukurannya, kapan dia digelontorkan. Misalnya gini, digelontorkan 3 bulan rapel tapi bulan Februari. Kemudian ada automatic adjustment misalnya. Ada El Nino yang diperpanjang pada El Nino-nya sudah tidak ada. Nah, hal-hal seperti itu kita kan udah bicara sehari-hari, parah nih ya kan? Sehingga hakim hanya tinggal diyakinkan bahwa politisasi bansos itu benar-benar terjadi. Tapi hakim dari awal sudah mengkualifikasikan, kalau politisasi bansos itu terbukti, maka itu cukup alasan untuk mengatakan pemilu ini melanggar konstitusi. Soal pengaruh bansos misalnya, saya udah jelas-jelas menunjukkan bukti riset Pilpres Indonesia 2024 yang menunjukkan tidak ada pengaruh. Gitu. Risetnya nggak cuma satu, kan, gitu. beberapa. Gitu. Tetapi tetap saja bahwa ya dia dengan kepercayaannya, itu nggak benar. Yang benar adalah pandangan saya. Betul. Jadi sebetulnya pandangan-pandangan seperti ini kan anti sains sebetulnya ya, menurut saya ya. Keterlibatan aparat misalnya. Sepakat dulu bahwa kalau keterlibatan aparat itu terbukti, maka ini cukup alasan. Tapi kita bicara gradasinya. Gradasinya seperti apa? Ya kan? Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas untuk kita buktikan. Makanya saya katakan, di MK itu kualitatifnya terukur, kuantitatifnya apalagi. Kuantitatifnya susah memang karena bagaimana kita mengorek satu demi satu penghitungan. Karena itu saya mengatakan harusnya MK itu menjadi a final check, the final check of the constitutionality of election. Jadi dia cek finalnya. Kalau bagi dia beres, selesai. Saya certify bahwa pemilu ini adalah pemilu yang demokratis dan konstitusional. Bahwa pandangan-pandangan pribadi ya, nilai-nilai pribadi itu di pemilu presiden 2024 ini sudah mungkin lebih dominan ya. Ini analisa kita anggaplah sebagai seorang awam ya, dibandingkan dengan ya tadi data-data dan fakta-fakta. Jadi ya termasuk misalnya soal peran PJ dan yang lain-lain, yang saya kira sudah sangat jelas ditunjukkan bahwa PJ itu
tercipta karena DPR merancang pemilu serentak 2024 dan itu sudah dirancang dari 2016. Ya seperti hilang juga, seolah-olah dikatakan bahwa itu kemudian semuanya untuk pemenangan gitu loh. Jadi saya ngelihat MK ini adalah manifestasi dari sebuah arena demokrasi tadi itu. Hakimnya itu ada yang baru. Arsul Sani baru dilantik Januari 2024. Tapi mayoritas kan senior-senior, Pak. Ridwan, ya yang senior-senior itulah yang disenting. Oke. Ridwan Mansur dilantik Desember 2023. Yang paling senior itu Anwar Usman, nggak ikut, ya kan? Nomor 2 senior itu Arif Hidayat. Nomor 3 senior Soehartoyo, yang kita anggap udah paham juga mengenai pendekatan MK itu. Yang keempat Saldi Isra, yang kelima Eni. Baru yang junior-junior lainnya. Jadi ketika mereka melihat putusan 2004 misalnya, mereka kan nggak tahu rohnya. Kelompok yang menolak 5, yang mengabulkan sebagian 3, kan begitu, mengabulkan seluruhnya nggak ada, maka yang 5 inilah yang akan menuliskan putusan. Maka dia akan menuliskan semua argumen, put on the table, put on the paper, yang menolak permohonan. Dan Anda tidak perlu merasa bahwa yang 3 itu udah paling benar. Yang 5 juga nggak usah merasa yang paling benar. Gitu. Ya walaupun setahu saya yang 5 nggak merasa paling benar ya. Nggak. Ya mungkin yang lain ada yang merasa paling benar. Karena seolah-olah dianggap ini sejarah. Lo iya, kan seolah-olah kan ada yang mengesankan bahwa kalau yang menolak, menerima itu dia jalan kebenaran kan gitu kan. Sementara kalau menolak itu jalan kegelapan. Betul. Itu kan sikap merasa paling benar. Bahwa bansos itu merusak sendi-sendi pemilu yang luber dan jurdil. Kan itu soalnya. Keterlibatan aparat itu sudah menjadi pengetahuan umum. Bullshit kalau kita mengatakan aparat tidak terlibat. Si ini bagi ini, si itu bagi itu, dan lain sebagainya. Itu yang sekedar informasi yang sebenarnya bisa kita terima sebagai sebuah informasi. Masa Anda nggak terima kalau misalnya Zulkifli Hasan ngomong soal bansos di depan? Kecuali dia mengatakan itu TV palsu, ya kan? Ada yang mengatakan nggak masuk akal bansos itu tidak punya pengaruh. Kan begitu kan? Ya, balik lagi saya bilang, apakah masyarakat melihat bansos itu sama dengan dana perlindungan sosial atau perlinsos? Menurut saya beda. Kalau perlinsos seperti yang diberikan oleh negara, subsidi BBM, jaminan kesehatan, bantuan sosial, itu menurut saya di mata rakyat dianggap sebagai kewajiban negara. Dan hak mereka. Nggak ada namanya rasa utang budi negara. Ini uang rakyat kok. Saya nggak ada urusan. Terima kasih sama negara. Nggak ada. Tapi kalau money politics, ya memang dikasih supaya Anda membeli orang tertentu. Supaya Anda kasih suara kepada orang tertentu gitu. Jadi kenapa kemudian itu jadi nggak masuk di akal? Karena dia nggak nyampe penalarannya membedakan antara perlinsos dengan money politik. Buat dia, bansos itu disamakan dengan money politics. Padahal ada makna lain dari bansos itu, yaitu perlindungan sosial, kewajiban negara. Begitu berpikir kewajiban negara, ya wajar aja, nggak ada bedanya antara orang yang terima bansos, nggak terima bansos. Sejauh mana sih MK ini sebenarnya mempersepsikan dirinya sebagai the guardian of the Constitution? Bagaimana dia kemudian melakukan proses terhadap pelanggaran atau sengketa pilpres ini? Kalau tidak jelas, wah repot. Karena apa? Kita seperti dihukum rimba. Kita ajukan apa aja. Untung kemarin banyak sekali dalil yang tidak dibantah baik oleh KPU, Bawaslu maupun pihak terkait. Tapi yang bantahnya siapa? MK sendiri. Tidak terwujud, yaitu udah kita banjiri MK dengan 2000 bukti kecurangan. Kalau MK konsisten, dia satu-satu dia bahas, mati dia. Perbedaan-perbedaan di dalam demokrasi itu ada suatu keniscayaan, dan cara menyelesaikannya adalah dengan menyerahkan pilihan kepada rakyat. Ketika rakyat sudah memilih, ya sudah itu. Jangan kemudian Anda katakan kalau Anda kalah, maka kebenaran sudah mati. Atau kebenaran sudah dikalahkan, atau kegelapan sudah datang. Sorry gitu. Emang rakyat juga berpikir gitu? Enggak lah. Enggak, jangan sampai juga kemudian mengatakan bahwa kalau keputusan atau kebijakan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan harapan dia, maka itu kemudian sesuatu yang
ya sesuatu yang salah atau kegelapan demokrasi dan seterusnya. Iya, iya. Itu namanya komikus curiae, bukan amicus curiae. Komikus curiae. Iya, iya. Ya, komik Fiksi, aja, iya, komik aja, Bang. Iya, iya, entertain. Ya, baru benar kalau baru keputusan pengadilan baru benar, baru bisa diterima kalau sesuai dengan tujuan dia atau tuntutan dia. Iya, Itu iya, namanya komikus, bukan Iya, iya. amicus. Yang gawat ini kan orang-orang yang merasa sebagai amicus, Iya, ya kan, berada di jalan yang benar, padahal sebetulnya dia komikus. Itulah perang polemik antara pengamat politik Muhammad Qodari atau biasa disapa dengan Mr. Q lawan orang yang suka menggunakan dalil-dalil ilusi sebagai juru bicara Anies Muhaimin, yaitu siapa lagi kalau bukan Refli Harun, di mana upaya permohonan Refli sebagai tim hukum dan sekaligus menjadi juru bicara Anies Muhaimin tidak dikabulkan alias ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah yang membuat kekecewaan yang sangat mendalam yang dialami oleh Refli, hingga secara serampangan Refli menanggapi kekalahan ini dengan turun ke jalanan, menjadi pengadilan jalanan, dan berorasi dengan mencaci maki para hakim-hakim konstitusi, khususnya adalah 5 hakim konstitusi yang menolak permohonannya. Berkaitan dalam video ini yaitu perang polemik yang diawali dari curhatan Refli mengenai dissenting opinion dari 3 hakim, di mana Refli beranggapan dengan adanya dissenting opinion dari 3 hakim, harusnya permohonannya bisa dikabulkan sebagian atau bahkan seluruhnya. Hal ini pun ditanggapi oleh Mr. Q dengan mengatakan bahwa keputusan MK dengan adanya dissenting opinion adalah sudah sesuai dengan analisanya Bung Qodari dan sudah sesuai dengan prediksinya. Bahkan walaupun tanpa hakim MK atau hakim MK sampai tidur, itu pun sudah tahu hasilnya akan seperti apa, karena bisa dilihat dari siapa, lalu nanya apa, dan arahnya pun kemana. Jadi secara kesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Refli atas kekecewaan dari hasil keputusan MK itu hanya ilusinya Refli sendiri tanpa logika, sehingga dengan mudah dirontokkan oleh Mr. Q ini. Nah, demikianlah cuplikan singkat dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.